Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke dalam materi pertama, yaitu membahas tentang 8 pintu rezeki. Teman-teman semuanya, sahabatku, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Al-Quran, ternyata kita bisa menemukan bahwa Allah menyiapkan setidak-tidaknya ada 8 pintu rezeki. Jadi di sini saya menggambarkannya sebagai pintu. Karena apa yang akan saya jelaskan ini menjadi jalan masuknya rezeki. Ya, dari 8 pintu rezeki itu, izinkan saya sebutkan satu persatu apa saja pintu rezeki yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Quran, surat 11 ayat 6, ada rezeki yang telah dijamin. Ya, jadi ternyata Allah itu sudah menjamin rezeki kita. Sejak di Lauhul Mahfuz, Allah sudah menjamin rezeki kita, kematian kita, jodoh kita. Yang mana sampai kita meninggal, baru kemudian rezeki itu bukan lagi menjadi hak kita. Artinya, jika kita pahami bahwa sesungguhnya rezeki kita telah dijamin. Kita kerja nggak kerja, bisnis nggak bisnis, Allah akan tetap kasih rezeki ini. Nah, itu adalah pintu rezeki yang pertama. Kuncinya apa? Kuncinya yakin. Jadi kalau Anda masih galau dengan rezeki Anda, artinya Anda belum yakin. Anda sudah percaya pada Allah, tapi bisa jadi belum mempercayakan hidup Anda kepada Allah. Ya, itu adalah rezeki yang telah dijamin. Yang kedua adalah rezeki karena ikhtiar. Di dalam Quran surat 53 ayat 39. Ya, ini rezeki karena ikhtiar ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita akan mendapatkan rezeki jika kita berikhtiar. Kalau kita nggak ikhtiar, kita nggak dapat rezeki. Ya, jadi kuncinya adalah berusaha, berikhtiar. Seperti kisah Siti Hajar, ya apapun yang bisa kita lakukan, jadi lakukan. Nah, urusan nanti rezekinya dari mana, itu biar Allah yang ngatur. Itu rezeki karena usaha. Yang ketiga, teman-teman, adalah rezeki karena bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Dan barang siapa mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih bagi kita. Masya Allah. Ya, jadi ya caranya biar pintu ini terbuka, ya kita harus rajin bersyukur. Bersyukur itu harus sungguh-sungguh. Bukan hanya di mulut, tapi di dalam hati, dan kita sendiri merasakan kebahagiaan gitu. Benar-benar terima kasih ya Allah, saya bersyukur ya Allah. Nah, itu yang dimaksud rezeki karena bersyukur. Kemudian yang nomor 4 adalah rezeki tak terduga. Nah, rezeki tak terduga ini adalah ya kita jualannya ke si A, yang beli si B. Kita usahanya A, yang sukses B. Nah, itu rezeki tak terduga. Atau kita PDKT-nya sama si A, nikahnya sama si B, kan gitu ya. Nah, itu rezeki yang tak terduga. Kemudian berikutnya adalah rezeki karena istighfar. Ini seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa rezeki itu menggugurkan dosa dan menjadi jalan pintu rezeki. Jadi perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, di sini mungkin kita bisa memahami bahwa salah satu penghalang rezeki adalah dosa-dosa kita. Makanya kuncinya, pintunya adalah istighfar. Dengan kita beristighfar sama Allah, maka penghalang rezeki itu akan hilang. Ya, dosa-dosa itu akan hilang dan rezeki kita akan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya adalah rezeki karena menikah. Nah, ini seru nih. Rezeki karena menikah ini, teman-teman, yang juga membuat saya menikah di usia 20 tahun. Waktu itu bisnis saya baru bangkrut, utang saya miliaran, ruko saya semua disita, mobil, rumah, bahkan laptop. Ya, kecuali motor saya umpetin ya, karena saya juga sempat terjerat riba pada waktu itu sebelum hijrah. Dan kemudian ya setelah semua hilang, setelah semua disita, sisa utang saya adalah 400 juta lagi. Dan saya nanya sama guru ngaji saya, apa solusinya Ustadz? Jawaban dia sederhana, menikah Van. Kamu tuh fakir. Kalau mau kaya menikahlah. Dan kemudian saya bilang, siap gitu ya. Dan saya menikah di usia 20 tahun. Dan alhamdulillah ternyata setelah menikah, ya alhamdulillah hutang satu persatu lunas dan hidup semakin bahagia. Jadi yang belum menikah, segeralah menikah. Tapi Mas Edvan, banyak orang yang udah nikah tapi rezekinya segitu-gitu aja. Nyatanya mereka nggak sukses juga, nggak kaya juga, rezekinya kayaknya mampet-mampet aja. Itu gimana Mas Edvan? Nah, saya harus sampaikan teman-teman bahwa
Menikah itu adalah pintunya. Ya, kuncinya itu adalah membahagiakan pasangan. Jadi percuma Anda menikah berpuluh-puluh tahun tapi Anda tak pernah membahagiakan pasangan, maka pintu yang Anda miliki nggak pernah Anda buka. So, cara membukanya adalah dengan membahagiakan pasangan kita. Kemudian adalah berikutnya rezeki karena anak. Nah, rezeki karena anak ini pun sama, teman-teman. Mungkin kita sering mendengar banyak anak banyak rezeki, tapi kenyataannya ada orang yang anaknya banyak tapi rezekinya segitu-gitu aja, dia tetap susah gitu ya. Dia tetap nggak kaya-kaya, apa salahnya, apa masalahnya? Ya karena dia punya pintunya, dia mungkin punya 10 anak, 10 pintu, tapi kemudian pintunya nggak pernah dibuka. Lalu apa kuncinya? Kuncinya adalah membahagiakan anak kita, memberikan hak-haknya, mengenalkan pada Allah. Ya, itulah kuncinya. Jadi kalau anaknya, istrinya dibentakin terus, dimarahin terus, sedih terus, disakitin terus, ya wajar kalau rezekinya segitu-gitu aja. Kemudian yang nomor 8 dalam Al-Quran, itu adalah rezeki karena sedekah. Yang dimaksud rezeki karena sedekah ini ya, kalau kita bersedekah, Allah akan balas berlipat ganda. Nah, dari 8 pintu rezeki itu teman-teman, izinkan saya bertanya, selama ini di dalam hidup kita, rezeki nomor berapa yang paling sering kita kejar selama ini? Rezeki yang telah dijamin, rezeki karena usaha, rezeki karena bersyukur, rezeki tak terduga, rezeki istighfar, menikah, anak, atau sedekah? Saya yakin Anda pasti selama ini fokus mencari rezeki karena usaha, betul kan? Nah, itulah alasan mengapa rezeki kita selama ini seret mampet. Karena rezeki yang kita cari, rezeki yang kita fokus untuk kita maksimalkan hanyalah 1 pintu dari 8 pintu yang Allah berikan. Artinya kita rezekinya ya hanya 1/8, karena 7 pintu lain tidak kita maksimalkan. Maka mulai hari ini, setelah kita memahami ini, mari kita maksimalkan ke 8 pintu yang sudah Allah siapkan untuk kita. Dan mudah-mudahan rezeki kita menjadi 8/8, dan kita menjadi orang-orang yang berkelimpahan rezeki, sukses, kaya raya, berkah, berlimpah, dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.